Rasulullah SAW yang sama-sama kita Pak Sekda Kabupaten Agam, Bapak Martia Swanto Datuk Marhun, kemudian yang kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Profesor Dr. Sufyan Marsidin, kemudian yang kita hormati Profesor Dr. Haji Mahmud Syarif, kemudian yang kita hormati Kadis Sosial Agam, Kemenak Agam, kemudian Ketua Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kemudian yang kita hormati Pak Camat Candu, kemudian Bapak KUA Kecamatan Candu, kemudian pimpinan MTI Candu, Bu Dr. Fatimah Dekan IS UNP, kemudian yang kita hormati Wali Nagari, Bu, ada Wali Nagari Lasi dan ada Bapak Wali Nagari Bugi Batapur. Kemudian yang kita hormati juga tim TP2GD Kabupaten Agam, dan kita yang hadir di ruangan ini dalam rangka menghadiri rapat Tuan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pahlawan nasional. Untuk itu mari kita awali pertemuan kita ini dengan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan tahapan terhadap pengusulan Minyak Syekh Sulaiman pada tanggal 16 Juni yang lalu di Padang. Dalam hal ini sudah hadir juga anggota TPDWD yang lainnya, pakar sejarah, akademisi, dan praktisi. Di sana sudah dilihat dan diteliti lagi terhadap kelengkapan terhadap bahan-bahan yang sudah dimasukkan ke Dinas Sosial Kabupaten Agam. Jadi dalam hal tersebut sudah kita cantumkan dalam nutulan rapat terhadap kekurangan-kekurangan bahan yang dalam rangka untuk memenuhi, dan pengusulan kita tentunya bisa ditindaklanjuti nantinya oleh TP2GD Provinsi Sumatera Barat. Jadi untuk bahan-bahan yang mesti dilengkapi lagi, ini sudah kami sampaikan kepada yayasan yang selaku pengusul dalam hal ini. Jadi salah satu hasil rapat juga, rapat lanjutan dilanjutkan langsung di lokasi. Hormati Profesor Sudirman yang kemudian menyampaikan arahan beliau di rapat bersama. Beliau banyak fungsi pada hari ini, dan yang jelas fungsi terakhir beliau berbicara. Kemudian Profesor Dr. Mahmud Syarif sama Prof. Alhamdulillah kita dapat tambahan tenaga, tambahan power bersama kita pada hari ini membincangkan, mendiskusikan apa-apa yang barangkali dibutuhkan untuk kecepatan dan kelengkapan persyaratan pemberian gelar pahlawan kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, orang tua termulia di sana. Yang amat hormati Bapak dan Ibu anggota TP2GD Kabupaten Agam, tim pengkaji peneliti dan pengkaji gelar daerah. Gelar daerah itu gelar daerah maksudnya gelar yang diarahkan untuk kepahlawanan. Jadi bukan gelar daerah Datuk, bukan gelar daerah Tuan Guru segala macam, bukan itu. Gelar daerah
konsepnya kepala daerah, tapi untuk kepala daerah keperawanan. Ada lengkap, saya lihat ada Dr. Siti Fatimah dan lain-lain. Tak saya sebutkan satu-satu. Kemudian yang kami hormati rekan dari Peranan Pendidikan dan mewakili. Kemudian Pak Kakak Kemenak, Sewa Milangi mungkin ke Paneh, Jawa di Rum di Kehujan, beliau dipulangkan ke kampung menjadi Kakak Kemenak. Nah, mudah-mudahan dengan belum pulang kampungnya Pak, tambah dekat tenaga kita lagi bersama-sama untuk mengelarkan atau menuntaskan kegiatan kita ini. Yang kami hormati Bapak Camat Canduang dan Camat Antarke yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Pak Oli Nagari, Kecamatan Canduang hadir, terima kasih. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sekat Sulaiman Al-Fili beserta dengan jajaran kepengurusan yang telah memfasilitasi kita tempat dan ruangan pada kesempatan ini, dan mungkin juga ada beberapa hal yang akan kita mintai kepada beliau dan fasilitasi. Mungkin tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Prof. Firma tadi, bersama kita mematuhi nama dan mungkin awal klaim dulu sebagai cikal bakal tersebut, sebab itu merupakan satu persyaratan yang mesti disediakan dalam urusan ini. Kemudian Bapak, Ibu-ibu, saudara, rekan-rekan yang tidak tersebutkan tadi satu-satu, hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran kita pada pagi ini. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari beberapa kali pertemuan yang sudah dilaksanakan, baik pertemuan secara informal maupun formal, baik dalam bentuk rapat maupun dalam bentuk MGD maupun dalam bentuk seminar besar yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Maksud dan tujuannya tentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika semangat kita mulai muncul kembali untuk urusan ini beberapa tahun lalu, sebetulnya sudah kita tidak lanjuti. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih Bu Kadi Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengingat waktu tertumpah saja untuk salam hormat dan salam takzim pada pembicara yang sudah banyak. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Ya, tak intinya kita bersyukur dan juga bersalawat pada junjungan kita, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita lakukan semuanya tercapai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan tentu saja kita juga berharap bahwa kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam kondisi seperti ini, dengan mematuhi tentunya prokes yang sudah diatur juga di dalam regulasi. Yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu yang sama-sama kami hormati, semuanya sudah tahu bahwa kami punya tim pengkaji orang, satu dari BNP, satu dari UNAN, kemudian untuk perwakilan dari Kabupaten Agam sendiri itu di Pak Ridwan. Yang pertama saya ingin mengomentari sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Sufiarma, kemudian juga oleh Bu Kadis, kemudian juga oleh Pak Sita. Sebetulnya kalau semua kita memperhatikan itu, kemudian diturunkan dalam bentuk tertulis, itu yang penting. Dalam bentuk dokumentasi dan data itu yang lebih penting. Ya, nah, jadi artinya apa? Saya tadi yang banyak bekerja di sini memang kita minta adalah Pak Irwan, ya, Irwan. Ya, Bu. Cuman setelah saya lihat beberapa laporan dari Pak Iwan dari hasil diskusi kita di Rocky dan di tempat lain ini masih banyak juga lagi yang belum tercover. Yang disampaikan oleh Pak Prof. Sufiarma dan Pak Sekda, kemudian Pak ini itu juga masih banyak yang belum kan.
Jadi oleh karena itu ini kan Wan sudah membuat dalam bentuk matrik. Ya. Maunya ibu itu tidak seperti ini, Wan. Ya, data itu harus bisa dicek. Ya, sekarang kan udah canggih ini, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Jadi kalau bisa diberi kode, misalnya gini, poin 1 penyusunan berkas tamat perusahaan pahlawan nasional berisi riwayat hidup perjuangan, nilai-nilai keunggulan tokoh sampai pada kesimpulan bahwa beliau layak jadi pahlawan nasional yang dibuat oleh tim penyusun dari sini. Nah, kemudian di situ akan dicek gitu, misalnya bentuknya seperti apa, bentuk dokumen itu kan gitu ya, sudah memenuhi persyaratankah di situ, udah atau belum, jumlahnya berapa, kuantitatifnya 1 atau 2 kan gitu. Ada seperti itu, ada beberapa. Kemudian juga yang kedua ini misalnya seminar nasional menghadirkan pihak kementerian sosial, jarawan, peserta, ini sudah. Ya kalau memang sudah ada dilakukan beberapa kali, itu harus lengkap. Ya notulensinya, datanya, kemudian absensinya, itu dicek semua. Jadi misalnya kita checklist semua, ya kemudian mulai dari rundown acara, notulensi acara, kemudian juga absensi acara, foto-foto acara, karya-karya siapa yang penulis yang menjadi pemakalah ketika itu harus checklist semua. Kalau seperti ini masih membingungkan juga kan gitu ya. Jadi itu contohnya. Kemudian rekomendasi dan pernyataan dari Kementerian Sosial untuk pengusulan. Nah, ini rekomendasinya apa maksudnya? Dari siapa saja, siapa melakukan apa, kemudian bagaimana, itu harus checklist. Sebetulnya waktu pertemuan IROPI itu banyak sekali ya. Kemudian disampaikan notulensi juga belum terukur sebetulnya saya lihat. Jadi saya minta begini, sebetulnya nanti Iwan lebih banyak intens ke Ibu untuk berdiskusi dan sama Pak Dokaim juga gitu ya. Nah jadi seperti itu, artinya saya menginginkan apa yang disampaikan tadi tercover, kemudian didukung oleh data secara kuantitatif dan kualitatif. Apapun sekarang kan dikerjakan seperti itu Pak. Yang misalnya kita visitasi segala macam kan seperti itu. Justru kalau lebih bagus itu kita juga bisa memberikan penilaian terhadap itu dari kriteria yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sekda ya, itu bisa. Kalau ini baru dokumennya 1, namanya begini, ini baru nilainya 2, 3, nilai paling tinggi itu dan 4, kita juga bisa memberikan penilaian untuk itu gitu loh. Bisa kita reka-reka penilaian itu kan gitu ya. Ya saya tidak mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda ini, bahwa kondisi-kondisi yang lain itu seperti situasi politik segala macam itu. Oke. Tetapi yang paling penting itu adalah bahwa dokumen ini harus memenuhi syarat administratif sesuai dengan ketentuan umum yang sudah diberikan pada aturan tentang syarat umum dan syarat khusus menjadi pahlawan nasional. Itu yang harus kita ingat. Semua Bapak Ibu bisa mendownload saja, nggak perlu di enggak. Di sini kan ada syarat khusus, syarat umum tentang pahlawan nasional. Nanti kita cari juga. Ini ada kan? Tinggal tanya aja kepada simbah Google-nya lagi. Itu kira-kira. Kemudian juga ini juga belum terisi tentang lampiran-lampiran ini. Tulisan ilmiah tentang tokoh. Dulu saya masih ingat dulu saya katakan tidak perlu skripsinya, tidak perlu tesisnya, tidak perlu disertasinya, tetapi cukup hanya abstraknya saja kan gitu. Berapa jumlahnya yang sudah berbicara minyak canduang, ya disertasinya kan gitu. Cukup misalnya ada bicara di Malaysia, ada di Jakarta, di Uni, itu pasti ada. Cukup hanya abstrak, kemudian ya di mana-mana juga kan abstrak itu yang dilihat orang ya, yang online itu seperti itu. Dan kita juga bisa mencarinya, menelusurinya secara online. Ya, misalnya disertasi ilmiah apa gitu, udah itu aja cukup. Tetapi itu memang di screenshot dan terlampir di situ, baik dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya. Kalau ini ada, kan itulah yang salah satu dikatakan oleh Pak Sekda tadi, bahwa tokoh ini sudah mencerminkan kenasionalisannya di bidang akademik saja. Kenapa? Ini menjadi perhatian yang luar biasa sebagai sebuah tokoh, sebagai seorang tokoh nasional dan tokoh internasional kan itu bahkan kan gitu.
Bisa saja ini dikaji orang oleh dari Universitas Al-Azhar atau Universitas Madinah. Kalau mengkaji tentang ini, itu harus kita cari. Artinya apa? Bahwa beliau bukan tokoh yang yang lokal atau seadanya, tidak. Berarti dia sudah berada dalam, tinggal memata-matai itu kita lihat bahwa beliau berada dalam jaringan internasional, ya, Islam internasional, Islam nasional, kan gitu, seperti itu gitu. Nah, apakah dulu tidak tertangkap apa yang kami sampaikan, itu juga kurang paham. Nah, ini belum jelas. Ya. Apakah ini sudah tertata gitu? Ada beberapa tulisan-tulisan yang ditulis oleh akademisi-akademisi yang ingin mencapai gelar sarjana, magister, kemudian sampai doktor di universitas-universitas yang ada. Apakah ini sudah ada atau belum? Nanti tolong ini kan. Kemudian yang paling penting lagi, dulu saya katakan bahwa di sini juga baru hanya oke saja, karya tulis yang ditulis oleh Minyak Canduang sendiri gitu. Ada istilah kita kan, dia itulah buku kuning kan gitu Pak ya. Nah, apa bentuknya? Minimal fotokopinya saja, atau screenshotnya saja, atau scan-nya kan gitu. Enggak perlu pula seluruh halaman, tapi bisa saja halaman pertama dengan halaman terakhir yang ada nanti, kalau seandainya tidak dapat, yang ada di situ referensinya kan gitu ya. Nah, kalau ada terjemahannya karena dia berada dalam tulisan Arab Melayu nggak apa, itu yang disebut dalam karya fenomenal beliau kan gitu ya. Nah, itu barangkali yang paling penting. Yang penting yang kita tambahkan itu haruslah narasinya. Jadi misalnya ada fotokopi tentang karya beliau, kemudian kita narasikan. Ini karya beliau ketika mengajar di Surau Anu dengan murid-muridnya yang sekian banyak, yang murid-muridnya berasal dari seluruh nagari atau apa, dari mana sampai dari mana. Itu aja kita ceritakan. Karena begini, orang kan akan membaca apa yang kita tulis. Ya, apa yang kita sampaikan itu nggak tahu dia nanti tim peneliti ini gitu kan. Ya apa ya, memang secara kolektif memori ya itu sudah ada sebetulnya di mana-mana orang. Nah, ada yang nggak tahu Minyak Canduang gitu ya. Kemarin saya dari Payakumbuh itu bercerita juga, kenapa Bu Pak besok biasa ada ini. Oh iya, paknya saya dulu dari Batu Sangkar itu bawa kasur pengen ke situ. Sudah tuh baliknya pulang lagi ya. Saya tanpa disadari seperti itu ya. Jadi artinya apa? Bahwa beliau itu di dalam kolektif memori kita sudah sama. Jadi dalam memori bersama kita itu ada semuanya. Asal orang kata di sana, oh kena lain, itu kan nggak bisa orang di sana mengerti itu kalau dia tidak kita turunkan di dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk narasi yang terukur, yang bisa dipahami oleh si pembacanya. Sama juga dengan Bapak Ibu menulis makalah, ya disertasi, tesis dan segala macam, kan seperti itu kan gitu ya. Ini juga seperti itu kan gitu. Nah, itulah kira-kira. Kemudian koleksi foto tadi sudah diantarkan sedikit. Foto-foto yang memiliki momen penting, kalau terlalu banyak foto beliau, kita pilih aja. Tapi pilih yang betul-betul punya makna signifikan. Ya, punya makna yang sangat penting sekali. Seperti sampai Kalapaceda itu, mana sih makna itu yang menurunkan pada kualitas nasional, kualitas internasional. Misalnya beliau sama mengajar dengan, ya saya lupa ya, ininya Gus Dur kan gitu ya, sama-sama belajar ke Bekas, Minangkabau, ya Minangkabawi, kemudian satu guru. Itu paling penting kita tekankan, kalau bisa itu kita bolkan kan gitu. Berarti beliau bukan orang yang sembarangan. Jadi trik-trik seperti itu harus penting gitu. Kemudian kalau ada clipping koran, nah ini banyak sekali gitu. Nah, itu yang kita data. Jadi kita kasih kode ya. Clipping misalnya kode 1 tentang ini 2, itu di dalam bentuk file aja ya. Jadi seperti itu. Kemudian fotokopi, piagam, semuanya kita lakukan seperti itu. Kemudian tadi yang belum itu yang banyak didiskusikan adalah lampiran dukungan dari berbagai organisasi. Tadi dikatakan harus ada MUI, ada NU. Kita kan punya dua ormas terbesar di Indonesia ini. Setuju tidak setuju, satu adalah Muhammadiyah, satu adalah NU kan gitu ya.
nanti seperti itu berakarnya kemana kan itu tergantung kepada karakteristik kedua ormas besar ini. Ya, sedikit saya sampaikan karakteristik dari ormas besar ini, yang satu mengakar di pedesaan, yang satu mengakar di perkotaan. Itu orang udah langsung tahu itu. Yang mengakar di perkotaan itu adalah Muhammadiyah, kemudian yang mengakar di pedesaan itu adalah NU. Ya, mungkin berarti masuk di situ kan gitu ya. Ini kan kajian ilmiah. Ya, saya tahu itu karena saya membaca dari karya-karya yang ada di luar kan seperti itu. Jadi nanti akan dilihat. Jadi artinya apa? Kedua-duanya sama mengakar, tapi punya posisi yang berbeda kan gitu ya, punya spasial yang berbeda kan. Nah, jadi nanti kalau di pedesaan itu seperti apa sistemnya? Itu tergantung pula. Kalau di perkotaan seperti apa kan gitu. Nah, begitulah Islam di Indonesia ini kan seperti itu, bahwa dibangun dengan kebersamaan, dengan posisinya yang berbeda-beda dalam aspek keruangan atau spasialnya juga kan gitu. Nah, sekarang kita mau menempatkan niat canduang ini di mana gitu. Ya, kemudian di dalam jaringannya seperti apa, itu yang penting. Kemudian oleh karena itu kita butuh, katanya kalau yang dari Muhammadiyah sudah nasional ya, dokumen itu mana gitu loh. Sudah ada dalam sudah ya. Kemudian dari NU belum mana, dokumen itu mana kan gitu. Jadi minimal dua organisasi besar ini. Kemudian yang memayungi organisasi ini di seluruh Indonesia dari pemerintah tentu MUI gitu ya. Nah, itu beda. Ya, yang dua ini ormas, kalau MUI itu kan perspektifnya tentu kepemerintahan kan gitu ya. Jadi tiga itu cukup. Ada NU, kemudian Muhammadiyah dan MUI gitu. Tapi betul-betul ada dokumennya yang ditandatangani oleh kan itu ya, oleh ketua atau oleh siapanya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ya lampiran atau dukungan keluarga itu sudah pasti. Ya terutama sekali karena kita tiga kungkung sejarangan kan gitu ya. Jadi ketiga kepemimpinan itu saja barangkali yang penting gitu kan. Jadi minyak mama, Saja Pandai, kemudian ahli ulama, ketiga itu yang mewakili tentu dalam perspektif kecanduangan gitu maksudnya. Jadi ada genealogi canduangnya kan gitu. Nah itu yang paling penting. Kemudian untuk kelengkapan fisik tadi sudah banyak dibicarakan. Betulnya enggak, triknya karena kita terdesak, itu kan sudah disampaikan oleh Pak Prof. Sujarma kan gitu ya. Tapi nggak tahu apa nanti kalau dia ada cek lapangan juga kan seperti itu. Jadi minimal sudah ada mana yang bisa ya Pak Sirda, kita beri nama kan gitu ya. Kemudian saya yang paling penting itu kalau ada masih ada nggak situs tentang surau beliau yang lama gitu? Ada ya? Nah, karena kan ini sudah bangunan semua gitu. Nah kan historical mandate-nya, jiwa zamannya itu kan kita bicara masa lalu. Oleh karena itu harus ada data yang menjelaskan tentang masa lalu itu gitu kan. Minimal situs beliau gitu. Misalnya seperti pusara beliau itu boleh. Kemudian juga kalau pusara karena beliau meninggal 1970 ya. Kemudian surau tempat beliau mengajar atau seperti apa. Jadi itu harus ada kan gitu. Tapi di foto-foto sudah ada. Cuman harus dinarasikan secara baik. Jangan lupa 41 hal itu. Jadi who, what, where, when. Siapa, apa, di mana, dan kapan itu. Itu harus ada di dalam narasi itu. Harus ini jangan tidak bisa menjelaskan itu ya. Kemudian ya berita-berita ini sudah semuanya. Ini yang kurang itu barangkali tambahan sustainability daripada yayasan ini atau dari pemikiran ini canduang ini. Nah ini rasanya belum tercover. Saya tadi saya kan sering lewat di sini juga kan gitu. Tadi saya juga sudah tanya-tanya sedikit bahwa perkembangan luar biasa, bahwa ada sustainable yang meneruskan generasi berikutnya dari pemikiran-pemikiran beliau melalui pesantren ini atau melalui yayasan ini atau sekolah ini, itu harus tuh one. Jadi berarti dia tidak terputus, dia ada keberlanjutannya. Jadi misalnya seperti Hamka kan gitu ya,
di Hamka itu ada beberapa pesantren, itu kan bukti bahwa keberlanjutan dari pemikiran Hamka itu. Kemudian yang paling penting sekali di yayasan ini harus ada mata pelajaran tambahan tentang beliau. Ya, harus ada. Jadi misalnya nanti bahwa sekolah ini masih ada, pemikiran beliau dilanjutkan dalam bentuk ya muridnya sekian, banyak sekian. Apa buktinya? Di dalam kurikulum yang ada itu diajarkan tentang pemikiran tapi nggak tahu saya. Di sini kan juga diajarkan tentang yang itu, apakah itu atau memang kita agar itu langsung tampil sesuai mana Al-Qur'an lengkap dengan karya-karya atau untuk mewakili kita bulan ibadah itu karya beliau. Iya, pokoknya boleh semuanya, tetapi ada sustainability-nya, keberlanjutan dari ideologi dan pemikiran itu aja. Jadi harus ada, artinya kan cuma satu baris, satu halaman atau RPS-nya kan gitu ya. Seperti orang mengajarkan di Universal Muhata tentang kebuhataan, kemudian di Hamka mengajarkan tentang kehamkaan, nah gitu aja gitu. Jadi seperti itu aja. Nah, jadi kalau ada kita lihatkan bahwa ada karya sesuai dengan Rasulullah yang memang jadi pelajaran di sini. Itu udah ada, jadi misal ya tinggal narasinya aja. Apa namanya judul dan ininya. Nah, jadi artinya nanti itu menggambarkan bahwa beliau itu sudah tidak ditelan masa, tapi beliau itu sustain gitu, ya, berkembang. Malah nanti ada banyak generasi yang akan meneruskan pemikiran-pemikiran beliau dan ideologi-ideologi beliau, terutama di dalam keislaman seperti itu. Nah, bisa klaim seperti itu. Jadi artinya kita punya 1000 murid, berarti 1000 muridnya yang akan mengembangkan nanti, kan gitu ya. Nah, itu yang kemudian yang berikutnya adalah alumni, tadi sudah disinggung. Nah, alumni itu juga mencerminkan nanti networking, jaringan, ya, jaringan bahwa beliau itu memang bukan dikenal di sini aja, ada di Sumatera Barat saja. Tapi kalau alumni beliau ada di Timur Tengah bisa saja, di Malaysia bisa saja, atau di mana saja, kan gitu. Itu harus ada, dan itu adalah poin-poin yang luar biasa yang sangat penting untuk meyakinkan untuk apa ya, untuk menjustifikasi secara akademik atau secara data tadi bahwa beliau betul-betul yang kita sebut dengan tadi luar biasa kan. Jadi barangkali itu saja Bu